Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Panasnya Pilpres tahun 2024 masih belum sepenuhnya mereda. Bahkan dibilang baru akan meningkat lagi isunya. Belum meredanya Pilpres malah mereda lagi, gitu loh. Menaik lagi. Nah, ini tampaknya dipengaruhi oleh berbagai temuan adanya dugaan praktek kecurangan yang dilaporkan terjadi di berbagai tempat ya. Memang semuanya baru bersifat dugaan ya, dan masih memerlukan pembuktian. Tapi tampaknya dari cuplikan berita maupun tayangan foto, video singkat yang beredar di media sosial, dugaan kejanggalan jalan Pilpres tahun 2024 itu tidak dibuat-buat. Ya. Ucapannya seperti ini pun mirip dengan narasi pada Pilpres tahun 2019. Ya. Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Sandiaga pernah mengatakan banyak kecurangan yang bisa mengalahkan Prabowo. Kenyataannya Prabowo kalah lagi di tahun 2019. Dua kali Prabowo mengaku menang di Pilpres dengan data dari survei internal. Ini juga bentuk provokasi secara halus, memprovokasi pendukungnya agar percaya dengan kemenangannya. Kalau memang ternyata nanti ada kesalahan-kesalahan yang harus dikoreksi terus ya, karena ini sebenarnya kalau kita refleksi apa yang terjadi tahun 2019, polanya sebenarnya sama ya. Tetapi di tahun 2024 ini dalam proses hitung cepat atau hasil pemungutan suara sementara kubu 02 diketahui landing dari paslon lain. Begitupun PDI Perjuangan untuk sementara unggul dari partai politik lainnya, karena jika memang sesuai hingga nanti pengumuman, maka partai ini tercatat hat-trick menguasai parlemen sejak era reformasi. Nah, itu yang menarik sebetulnya ya. Dari analisa ya di PDI Perjuangan itu tetap dia akan berjaya ya. Walaupun Jokowi itu beralih ya, nggak ngaruh terhadap partainya. Orang banyak prediksi, wow, PDI hancur, ternyata tidak. Hitung-hitungan saat 2019 saja Jokowi hanya menambah 2% saja di tahun 2019. Nah, ini permasalahannya Jokowi pindah ke sana. Itu yang jadi korban menurut saya ya presidennya Ganjar ya. Kenapa PDI masih tetap 16? Suara Jokowi untuk Pilpres ke Ganjar adalah ya kalau lihat dari hasilnya sih masih di bawah ya. Tapi semua pertandingan ya seperti pertandingan sepak bola ya. Kalau peluit akhir belum berbunyi, jadi segala kemungkinan bisa terjadi sama dengan Pilpres juga ya. Kita harus sabar menunggu hasil pemungutan suara yang akan diumumkan oleh KPU RI sembari menunggu hasil tabulasi suara yang kemungkinan hingga tanggal 22 Maret karena proses perhitungan rekapitulasi suara bersifat berjenjang. Sepanjang itu pula sangat mungkin terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bisa dilaporkan, pelanggaran dalam proses perhitungan itu yang dapat mempengaruhi hasil dari Pilpres tersebut ya. Dan didapat dari pengalaman yang terdahulu kerap dijadikan MK lah yang istilahnya yang tempat pengadu atau akan memproses pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif ya. Cara-cara yang tidak benar untuk memenangkan pemilu tentu tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Pemilu tahun 2004 ini awalnya sudah mendapat banyak sorotan negatif.
baik itu publik maupun dunia internasional. Istilah Nepo Baby ya, menjadi viral dan sebenarnya hal itu sangat memalukan demokrasi Indonesia. Disamakan dengan Filipina yang juga terjadi jaringan Nepo Baby Ferdinand Marcos ya, atau kerap disapa dengan Bongbong yang terpilih dalam pemilu beberapa waktu yang lalu, di mana ia didampingi oleh Sal Duterte yang merupakan anak presiden petahana, yaitu Rodrigo Duterte. Nah, kolaborasi keduanya itu mirip ya, dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kini populer dengan politik dinasti ya. Itu dicap dengan meniru Filipina. Sebenarnya kita sih nggak penting juga ya, melihat hal terjadi di negeri lain ya. Anggaplah itu adalah diambil dari pelajaran. Nah, di sini kekuasaan yang bisa menjalankan semuanya ya, dengan melanggar hukum dan asas demokrasi itu merupakan kombinasi yang sangat buruk bagi kehidupan bernegara di masa depan. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia ya, harus bisa memperjuangkan demokrasi Indonesia ini berjalan sesuai dengan role yang ada, sesuai dengan undang-undang yang telah disepakati oleh kita semua yang diwakili oleh DPR. Karena kalau undang-undang sendiri dilanggar dan kita biarkan, dampaknya terlalu besar. Ingat kan zaman Soeharto, itu undang-undang seakan-akan milik satu orang. Nah inilah hampir mirip zaman Jokowi ya. Jokowi mungkin tinggal berapa bulan lagi, tapi anaknya dan Prabowo nanti kalau berkuasa, ini kan sangat bahaya kalau sampai dia tidak menjalankan undang-undang yang berlaku, dan sifat-sifat militernya Prabowo pun akan muncul. Nah, kita lihat karena ini belum selesai, makanya jangan pesimis, kita kawal terus bagaimana caranya. Walaupun kalah kita harus tahu permasalahannya di mana kalahnya. Oke? Agar supaya kita bisa puas dengan kekalahan dan kita harus ikut menjaga mengawal negara ini. Terima kasih. Merdeka.